Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Dona Citra. Kali ini tema yang kita bahas tentang kesehatan adalah sakit mah. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan mungkin share ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Semoga bermanfaat dan pahalanya buat kita. Kita bahas tentang definisi sakit mah. Sakit mah adalah suatu sakit di lambung atau di mah yang dikarenakan faktor-faktor meningkatnya asam lambung. Yang kedua adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan. Lah mestinya asam lambung ini kan di lambung, bukan di kerongkongan. Tapi karena sesuatu hal, karena mungkin klep yang menghubungkan antara kerongkongan dengan lambung atau mah itu lemah, sehingga terdoronglah asam lambung ini naik ke kerongkongan lagi sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang disebut GERD. GERD itu apa, Dok? Gastroesophageal reflux disease. Kita bahas yuk. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena pola hidup yang salah, pola makan yang salah, kemudian usia, penyakit-penyakit tertentu, obat-obatan tertentu, apalagi obat itu diminum secara tahunan, itu malah memperparah asam lambung. Tapi obat-obat tertentu aja ya, makanya harus konsultasi dengan dokter bagi yang meminum obat-obat jangka waktu yang lama. Kemudian hormonal. Kita akan bahas tentang makanan apa yang bisa menyebabkan asam lambung. Makanan yang pedas, makanan yang asam, makanan yang berlemak, makanan yang bergorengan. Kenapa? Karena makanan yang berlemak ini bisa meningkatkan berat badan. Sehingga tambah nemen atau bertambah rasanya nyeri lambung. Sakit mah ini akan tambah parah. Kenapa inilah? Kita ketahui bahwa penumpukan lemak di sekitar area perut. Anda tahu perut buncit? Nah, itu akan menekan, apalagi nyun sewu. Ketika kita duduk ya, otomatis perutnya menekan lambung itu sehingga isi lambung terdorong ke atas lagi. Ya. Sehingga menimbulkan perasaan tidak enak pada area dada. Kemudian nyeri, ya. Perut juga sakit, terutama perut sebelah kiri. Nah, itu harus diperhatikan. Makanya untuk pasien-pasien yang ada kegemukan atau obesitas tahunan, tolong dikurangi berat badannya. Kemudian porsi makanannya terlalu banyak. Ini bisa membuat Anda untuk mudah terkena penyakit mah. Kegemukan sudah, porsi yang besar sudah, ya, penumpukan lemak tadi. Kemudian untuk obat-obatan tertentu, misalkan jenis kortikosteroid. Nah, ini bisa membuat peningkatan asam lambung, bisa menyebabkan tukak lambung juga, ya. Dan juga beberapa faktor makanan itu hindari, seperti makanan-makanan yang mengandung banyak kolesterol tadi, seperti yang mirip-mirip lemak lah ya, dikurangi dulu. Gula dikurangi dulu. Kenapa gula? Lah, gula ini jangka waktu yang lama bisa menyebabkan penyakit kencing manis, pemirsa. Kalau sudah kena kencing manis banyak komplikasinya, ya. Di sarafnya juga otomatis kelemahan pada otot-otot antara lambung dengan kerongkongan tadi terjadi karena sarafnya ada gangguan karena gulanya sering naik. Itu tadi. Pola hidup yang salah, sering tidur larut malam, itu juga salah. Sering merokok, sering begadang. Nah, ini bisa menyebabkan asam lambung meningkat. Ingat bahwa tidur terlalu malam itu bagi yang orang stres itu tambah stresnya. Jadi harusnya Anda tidur jangan larut malam supaya hormon-hormon stres ini akan berkurang. Kemudian usia, kalau usia tidak bisa terelakkan lagi, cuma bagi usia yang lanjut harus diperhatikan, mestinya konsumsi vitamin seperti vitamin B kompleks untuk mempertahankan saraf-saraf Anda dan juga saraf yang mengkoordinir pencernaan Anda supaya adanya kelemahan pada otot yang tadi tidak terjadi, ya, dicegah dengan itu. Dan juga hormonal pada orang hamil, ya tentunya lebih
mudah untuk terkena asam lambung karena ini juga hormonal juga pemirsa ya. Nah, faktor-faktor tadi harus kita ketahui supaya kita tetap sehat, lambung kita tetap sehat. Nah, apa yang kita lakukan bila dengan penanganan yang tadi kok mah kita atau sakit mah itu masih berlanjut? Nah, biasanya terapi awalnya adalah golongan antasida, bisa di apotek, bisa di toko obat yang menjual obat tersebut. Antasida sirup bisa, antasida tablet bisa. Bila tidak ada perubahan, maka Anda bisa ke dokter untuk menterapi lanjutannya karena dokter lebih paham terhadap apa penyebab Anda. Misalkan Anda bingung, penyebabnya apa, Dok? Lah, dokter akan menerangkan penyebab apa yang menyebabkan asam lambung Anda meningkat atau ada gangguan. Kenapa kok cairan lambung ini kok kena kerongkongan? Itu dokter Anda yang akan lebih tahu dan menerangkan ke Anda beserta terapinya apa. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.